pencemaran udara Jakarta ini ya dari kendaraan bermotor, dari kegiatan industri, ya, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, boiler, industrinya mencakupi industri peleburan logam, industri kelap dan kertas, industri semen, maupun industri-industri lainnya, dan juga kegiatan pembakaran-pembakaran terbuka oleh masyarakat. Penerapan tilang ya terkait dengan melanggar emisinya ya, dan juga kami juga melakukan pengawasan terhadap industri-industri, kegiatan industri yang berpotensi mencemarin. Kami sudah melakukan penghentian pada beberapa industri, memberikan sanksi administrasi, dan juga kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum pidana, serta juga kami menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan. Jadi sebagai sebuah kota yang bertumbuh pesat sejak tahun 1680-an, mulai berkembang berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang ketika itu menunjang untuk kebutuhan masyarakat kota ya. Nah, kebutuhan ekonomi itu salah satunya adalah industri. Tentu saja industri pramodern ya. Dalam artian bahwa industri-industri yang ketika itu dikembangkan masih bercorak lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga yang bukan mekanik gitu ya. Jadi tenaga-tenaga yang disediakan oleh alam ataupun tenaga manusia. Nah, salah satunya adalah pembuatan batu bata misalnya seperti itu. Juga bukan hanya pembuatan batu bata, tapi juga pembuatan genting dan juga industri-industri lain yang menimbulkan polusi udara. Mereka berusaha untuk memindahkan ya industri ini agar menjauh dari tembok kota sehingga asapnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam kota Batavia. Kota ini kalau tidak dikendalikan oleh penduduknya tidak dikendalikan, daya tampung, daya dukungnya terlampaui, kota ini akan menyimpan 1001 masalah. Dan itulah yang kita rasakan sekarang. Ketika Jakarta sekarang ada polusi udara. Kalau Anda lihat dari jumlah penduduk Jakarta saat ini ada 11 juta. Tapi jumlah sepeda motor menurut BPS 2022 itu ada 17 juta. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup ada 19 juta. Kalau ditambah mobilnya 4 juta, 5 juta, ada 24 juta semuanya. Nggak terbayangkan kota yang penduduknya 11 juta, tapi jumlah kendaraannya hampir 24 juta. Kemudian apa yang terjadi? Jalannya tidak pernah bertambah-tambah. Itulah penyebabnya road ratio-nya itu tidak bertambah antara 7-8%. Orang bilang invisible killer, jadi pembunuh yang tidak kelihatan. Kenapa? Tadi tiba-tiba orang kena serangan jantung, tiba-tiba orang sesak napas, ya kan? Tiba-tiba seorang menderita penyakit stroke, ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Tiba-tiba orang menderita penyakit kanker, ya nggak tiba-tiba sih, butuh waktu. Tapi karena invisible, ya, jadi orang nggak bisa menghindar, orang menghirup udara yang beracun tadi yang merugikan kesehatan kita. Karena begitu kita hirup, racunnya itu tersebar ke seluruh sistem tubuh kita. Menurut kami sih di sektor transportasi penting untuk kembali mengingatkan bahwa
solusi yang paling inklusif untuk mengatasi polusi dari sektor transportasi ya perbaikan, pengembangan, dan perluasan transportasi publik. Itu yang pertama. Berikutnya untuk sektor industri nih, harus ada upaya pengendalian pencemaran, uji emisi berkala, juga penegakan hukum yang harus dilakukan. Nah, untuk sektor pembangkit listrik, tren untuk melakukan transisi energi kan sudah jadi bagian dari program nasional. Kita tahu ada Just Energy Transition Partnership, ada komitmen net zero emission di tahun 2060, maka seharusnya memang penghentian PLTU batubara dilakukan segera, sementara instalasi untuk energi terbarukan seperti solar panel, kemudian mikrohidro, dan opsi-opsi energi terbarukan lain harus dipercepat. Harus menyasar semua sumber emisi, tidak boleh tunggal kepada satu sektor saja, karena itu tidak akan berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian polusi udara dan juga pengendalian dampak dari perubahan iklim.